Pagi ini kami mau menyembah-Mu. Oh, naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku naikkan syukur, ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu, terpujilah nama-Mu segala puji syukur bagi-Mu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu, terpujilah nama-Mu. Ku naikkan syukur, ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku naikkan syukur, ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagi-Mu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu, terpujilah nama-Mu segala puji syukur bagi-Mu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan
segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu, segala puji
Praise God, CLC, another wonderful Sunday to worship God and come around God's Word and God's Spirit together. Puji Tuhan, keluarga CLC, ini sebuah hari Minggu yang indah untuk kita bisa berkumpul bersama di sekitar firman Tuhan lagi. Even Roland's dog is excited to come to church with us as usual again. Bahkan anjing penterjemah saya sudah sangat semangat untuk ikut dalam ibadah seperti biasa. We always say in CLC, we welcome everybody. You can bring yourself, you can bring your wife, you can even bring the family pet along with you. Amen. Seperti yang kita katakan bahwa CLC menyambut siapa saja, Anda bisa membawa istri Anda, bahkan juga binatang kesayangan Anda juga. Amin, Hey, Pastor. this is a live recording. So this is what happens when it's a live recording. It's just as if you and I are in Satya Budi. It's a live recording. It's a live show, okay? Ini adalah sebuah rekaman live, jadi sama seperti kita di Setia Budi. Ya, ini semua direkam secara live. Hey, as I'm greeting and saying hi to everybody, make sure you go about your house, your office, wherever you are, and get elements so that in a little while we can have communion together as a family. Sementara saya menyapa Anda, silahkan Anda mencari elemen untuk perjamuan kudus sehingga kita bisa memasuki perjamuan kudus bersama-sama sebagai keluarga. You know, this time that we have every Sunday or every week, because I know some of you catch this a little bit later. Waktu yang kita miliki bersama-sama setiap minggu ini, setiap hari Minggu atau hari yang lain, saya tahu ada beberapa Anda yang menyaksikan ini belakangan, It's a vitally important time. adalah sebuah waktu yang sangat penting sekali. Because every time and any time that you hear God's word taught by the Spirit of God, God has an opportunity to change the direction of your life. Karena setiap kali dan kapan saja Anda mendengarkan firman Tuhan, Tuhan punya kesempatan untuk mengubah arah hidup Anda setiap kali Anda mendengarkan firman Tuhan. And so, although I know all of you already come with receiving hearts because CLC is a family of receiving hearts, I want to encourage you again as we come to God's word today. Walaupun saya tahu bahwa Anda semua sudah menerima firman ini dengan hati yang selalu terbuka, ya saya kenali keluarga CLC seperti itu, saya ingin mendorong Anda lagi. That you don't just listen to the ears or your physical ears, but you listen to the ears of your heart and let God speak to you this morning. Saya ingin mendorong Anda supaya bukan hanya Anda membuka telinga fisik Anda, tapi juga telinga hati Anda untuk menerima firman Tuhan. I trust that by now you have received the communion elements. You have already gotten your communion elements. Saya percaya pada saat ini Anda sudah memiliki perjamuan kudus di tangan Anda. And so Jesus on the night that he was betrayed. Tuhan Yesus pada malam ketika beliau dikhianati. And again, you know that we do not do this out of tradition, but we do it as a reminder, a living reminder of what Jesus Christ has done for us. Anda tahu bahwa kita melakukan perjamuan kudus bukan karena tradisi, tapi merupakan pengingat untuk mengingat apa yang Tuhan Yesus sudah lakukan untuk kita. And what Jesus has done for us is a reminder of how good God wants you to be, how much of heaven's good God wants you to have. Dan apa yang Tuhan Yesus sudah lakukan untuk kita adalah pengingat untuk Anda mengetahui betapa besarnya kebaikan yang Tuhan ingin Anda miliki. And so Jesus on the night that he was betrayed, he took bread. He Tuhan took a little Yesus, bit of wafer. He took whatever they had that you can have right now. Tuhan Yesus pada malam ketika beliau dikhianati, beliau mengambil roti, dia mengambil wafer atau apapun saja yang ada di sekitar Anda. He broke it. Ia memecahkannya, Gave thanks. mengucap syukur, Gave it to the disciples and said, memberikannya kepada para murid lalu berkata, now this is my body broken for you. inilah tubuhku yang dipecahkan untuk kamu. And because his body was broken for us, Dan oleh karena tubuhnya sudah dipecahkan untuk kita, CLC, I declare to you, your body does not need to be broken. Your body can be whole in Jesus' name. aku deklarasikan bahwa tubuhmu tidak perlu dipecahkan, tapi tubuhmu tetap utuh dalam nama Tuhan Yesus. Let's partake of this together in Jesus' name. Mari ambil bagian dalam nama Tuhan Yesus. And then it says that after supper,
Kemudian dikatakan bahwa setelah makan, he took the cup. dia mengambil cawan. Now, as you can see, I'm using an actual cup today. I'm in a hotel. Seperti Anda lihat, saya menggunakan sebuah cawan di sini. Saya sedang ada di sebuah hotel. And as I've told you, wherever you are, the issue is not the cup or the juice. The issue is what you remember and what you know as you're partaking of it. Seperti selalu saya katakan, masalahnya bukanlah pada cawan atau jusnya, tapi masalahnya adalah apakah Anda mengerti dan memahami dan menerima apa arti daripada yang kita lakukan ini. So the word says that after supper, he took the cup. Jadi firman berkata bahwa setelah makan, Tuhan Yesus mengambil cawan. He gave thanks. Ia mengucap syukur atasnya. And he said, now this cup represents the new covenant in my blood. Dan beliau berkata, cawan ini mewakili perjanjian yang baru di dalam darahku. And he said, as often as you do this, you remember that I'm coming again. Setiap kali engkau melakukannya, ingatlah bahwa aku akan datang kembali. So today we remember that because Jesus is coming again, Jadi hari ini kita mengingat bahwa karena Tuhan Yesus akan datang kembali, life belongs to you, hope belongs to you, strength belongs to you, because your Savior is coming again in Jesus' name. kehidupan, kekuatan, dan harapan adalah milik Anda karena juru selamat Anda itu datang kembali. Let's partake of this together in Jesus' name. Amen. Mari ambil bagian dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Father, thank you for the body and the blood of Jesus Christ. Bapa, terima kasih untuk tubuh dan darah Tuhan Yesus. It is life, it is health, it is goodness, it is mercy to us. Itu adalah hidup, adalah kebaikan, adalah kesehatan, adalah belas kasih rahmat-Mu buat kami. And Father, as we look to your word this morning, Bapa, sementara kami memperhatikan firman-Mu pagi ini, Father, I'm asking for the Spirit of God to lead and guide and teach us. Bapak, aku minta supaya roh Tuhan menuntun, membimbing, mengajari kami To instruct and inspire. untuk memberikan perintah dan inspirasi In Jesus' name. dalam nama Tuhan Yesus. Amen, amen, amen. Amin, amin, dan amin. Praise God, CLC, good morning. And everyone else who's joining us from anywhere else in the world, praise God, good morning. I am so glad you are here with us today. Puji Tuhan, selamat pagi CLC dan semua Anda yang bergabung dari seluruh penjuru dunia. Selamat pagi, saya senang sekali bisa bertemu Anda semua. We so enjoy Kami sangat menikmati coming around God's word. Datang berdiam di seputar firman Tuhan. Because God's word will bring life to us. Karena firman Tuhan akan memberi kehidupan untuk kita. And so when we come together around God's word, Jadi ketika kita berkumpul bersama di sekitar firman Tuhan seperti sekarang ini, God has an opportunity to speak to us. Tuhan memiliki Understand? kesempatan untuk bicara pada kita. And when we in our life allow for God's word to speak to us, Dan ketika kita mengizinkan firman Tuhan itu bicara pada kita, then there is always hope because God can always impart strength. maka akan ada harapan karena Tuhan selalu bisa mengimpartasikan kekuatan. So again, I want to encourage you. Sekali lagi, saya ingin mendorong Anda. Don't approach our time together in God's word casually. Approach it with hunger, wanting to pull, allowing God to speak to you. Jangan masuki kesempatan bersama kita ini secara biasa-biasa saja, tapi masukilah dengan sebuah semangat khusus, dengan kelaparan akan firman Tuhan supaya Tuhan berbicara kepada Anda. Now turn to our anchor verse, which is 2 Corinthians chapter 4. Anchor verse for CLC that God's given us for this year. Come on. Mari sekarang kita buka ayat jangkar kita untuk tahun ini, ayat tema tahunan kita yaitu 2 Korintus 4 ayat 13. Mari kita buka. 2 Corinthians 4,
verse 13 says this. 2 Korintus 4 ayat 13 berkata begini. And since we have the same spirit of faith, Dan karena kita memiliki roh iman yang sama. notice we have the same spirit. Perhatikan kita memiliki roh yang sama. Now, the same spirit as the Old Testament saints. Roh yang sama seperti para orang kudus di perjanjian lama. New Testament saints. Juga para orang kudus di perjanjian baru. The early disciples. Para murid yang mula-mula. Even Jesus Christ. Bahkan dengan Tuhan Yesus sendiri. But most importantly, even among us in CLC, we have the same spirit. Tapi yang lebih penting lagi, bahkan di antara kita di CLC, kita memiliki roh yang sama. And since we have the same spirit of faith according to that which is written, listen now, how does the spirit of faith respond according to that which is written? Dan karena kita memiliki roh iman yang sama sesuai dengan apa yang tertulis, perhatikan bahwa bagaimana cara roh iman sama yang itu berlaku. So notice this. Perhatikan begini. The spirit of faith will always act according to what is written. Roh iman, roh yang sama itu selalu bertingkah laku sesuai dengan apa yang tertulis. So faith, the spirit of faith, does not act outside of what is written. It always acts within what is written. Jadi roh iman atau bahkan iman itu selalu bertindak tidak di luar dari apa yang tertulis, tapi selalu di dalam apa yang tertulis. Now, why is this? Mengapa demikian? See, God's word is so important because God's word allows the Holy Spirit to move in your life. Firman Tuhan itu begitu penting karena firman Tuhan mengizinkan Roh Kudus itu bergerak di dalam hidup Anda. You see, God's word says, and since we have the same spirit of faith according to that spirit, I believe and therefore I speak. Firman Tuhan berkata, karena kita memiliki roh iman yang sama sesuai dengan apa yang tertulis, aku percaya maka aku berkata-kata. So you could say scripturally, jadi Anda bisa berkata bahwa secara alkitabiah, that the spirit of faith will believe what God's word says and speak what God's word says. Bahwa roh iman itu percaya apa yang Tuhan katakan dan memperkatakan apa yang Tuhan katakan. Now, I want you to see how important God's word is. Turning your Bibles with me to 2 Timothy. 2 Timothy. Saya ingin Anda melihat betapa pentingnya firman Tuhan itu. Mari sekarang kita buka 2 Timotius. 2 Timothy chapter 3. 2 Timotius pasal 3. Come on, I want to give you faith in God's word this morning. 2 Timothy chapter 3. Mari saya ingin memberikan iman kepada Anda pagi ini. Mari kita lihat 2 Timotius 3. 2 Timothy 3. 2 Timotius 3 all scripture berkata, semua tulisan was given by inspiration. Yang diberikan dengan inspirasi atau diilhamkan. Now, inspiration here, di dalam Alkitab bahasa Inggris dituliskan inspirasi di sini. Let me go back to my verse here for you. Inspiration here, kata inspirasi di sini, is literally the word breath. Itu sebenarnya secara hurufiah artinya adalah nafas. Like that, breath. Seperti nafas yang tadi itu. So, all scripture is given by the breath of God. Jadi semua ayat, semua firman yang tertulis, ayat firman tertulis diberikan dengan nafasnya Tuhan. Now, the word breath, kata nafas, is another way to translate the word spirit. Adalah cara lain untuk menerjemahkan kata roh. So you could say that the breath of God is the spirit of God. Sehingga Anda bisa mengatakan bahwa roh Tuhan itu adalah nafasnya Tuhan. And when he says all scripture is given by the breath of God.
Dan ketika dikatakan bahwa semua ayat firman itu diberikan dengan nafasnya Tuhan, God literally Tuhan breathed to get the Bible to us. Tuhan secara hurufiah itu menafaskan kepada kita Alkitab ini. So think about it this way. Coba Anda pikir dengan cara begini. It says all scripture is given. How was it given? By inspiration, by the breath of God. Dikatakan di sini bahwa semua ayat firman itu diberikan dengan nafasnya Tuhan. What is it for? Untuk apa gunanya? And is profitable for doctrine. Number one, teaching. Doctrine is teaching. Yang pertama adalah bermanfaat untuk doktrin atau mengajar. Number two, reproof. Yang kedua adalah untuk menyatakan kesalahan. Reproof is when you purposely do wrong, you are changed, your direction is changed. Menyatakan kesalahan maksudnya adalah ketika Anda dengan sengaja berbuat salah, kemudian Anda mengubah arah Anda. For correction. Untuk mengkoreksi atau memperbaiki. So correction is when you are going in the wrong direction, you make a U-turn. You are allowed a U-turn. Jadi koreksi atau memperbaiki adalah ketika Anda berjalan di jalan yang salah, Anda putar balik. Anda melakukan putar balik. For instruction in righteousness. Yang keempat adalah untuk instruksi dalam kebenaran atau mendidik dalam kebenaran. Now, what is instruction in righteousness? Apakah maksud dari mendidik dalam kebenaran? You see, you and I are righteous people because of what Jesus Christ has done for us. Anda tahu bahwa Anda dan saya, kita semua adalah orang-orang yang sudah dibenarkan oleh karena apa yang Tuhan Yesus sudah lakukan. And because we are righteous people, dan oleh karena kita adalah orang-orang yang dibenarkan, we live by a new set of rules. Kita hidup berdasarkan peraturan yang baru. And so because of that, we need instruction on how to live our new life. Oleh karena itu, kita membutuhkan instruksi-instruksi tentang bagaimana kita menjalani kehidupan yang baru itu. And I tell you, God's word alone, breathed by the Spirit, can give us this kind of instruction, can give us the way to live a righteous life. Dan saya beritahu Anda bahwa firman Tuhan itu sendiri, atau dengan kata lain nafas Tuhan, itu bisa memberikan instruksi-instruksi untuk kehidupan kita. Why? Listen to this. Why? Verse 17 tells us. Mengapa? Dengarkan ayat 17. That the man of God. Sehingga tiap-tiap manusia milik Tuhan. Now wait a minute. Well, let me tell you a few things about the man of God. Tunggu dulu. Mari saya beritahukan sedikit mengenai manusia milik Tuhan tadi. Number one, the man of God includes women of God also. Yang pertama, manusia milik Tuhan itu mencakup juga wanita milik Tuhan. But number two, yang kedua, the man of God is not just those who are pastors or evangelists. The man of God is every one of us. Manusia milik Tuhan bukan hanya para gembala atau pastor atau penginjil atau evangelis, tapi semua kita. Because we all need reproof and doctrine and correction and instruction in righteousness. Karena kita semua membutuhkan pengajaran, membutuhkan dinyatakan kesalahannya, memperbaiki kelakuan dan mendidik dalam kebenaran. So notice the scripture says all scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness. Jadi perhatikan ayat 16 berkata bahwa semua ayat firman Tuhan diberikan oleh Tuhan untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan dan mendidik dalam kebenaran. That the man of God may be thoroughly equipped for every good work. Supaya setiap manusia milik Tuhan itu sungguh diperlengkapi untuk semua perbuatan yang baik. Listen CLC. Dengarkan CLC. God wants for you and for me to be thoroughly equipped for every good work. Tuhan mau untuk Anda dan saya itu sungguh sangat lengkap, diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. And the way we are thoroughly equipped for every good work is by God's word, by the word that God
breathe onto us. Dan cara kita untuk sungguh diperlengkapi adalah dengan firman Tuhan yang diberikan melalui nafas dari Tuhan. So when we hear God's word, when we receive God's word, Jadi ketika kita mendengar, ketika kita menerima firman Tuhan, CLC, I challenge you. CLC saya menantang Anda. We must not, we cannot Kita tidak boleh, kita tidak bisa just hear it with our ears casually. Let it pierce your heart. Come with an open heart and let it pierce your heart and allow for the Spirit of God to speak to you as you're hearing God's word. Kita tidak bisa hanya mendengarkan secara biasa-biasa saja dengan telinga fisik kita, tapi datanglah dengan hati yang terbuka, dengarlah dengan hati Anda. Izinkan firman Tuhan itu masuk ke dalam hati Anda. You know, many times in Revelation, Anda tahu seringkali di kitab Wahyu, it says, he who has an ear, let him hear what the Spirit of God is saying. dikatakan bahwa barang siapa yang mempunyai telinga, hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. And I declare over all of you, CLC, we in CLC, we have hearing ears in Jesus' name. Dan saya deklarasikan kepada kalian semua keluarga CLC bahwa kita di CLC kita memiliki telinga yang mendengarkan dalam nama Tuhan Yesus. Come on, in CLC, I declare that our ears are open to hear what the Spirit of God has to say. Mari CLC, aku nyatakan bahwa telinga kita terbuka untuk mendengar apa yang Roh Tuhan mau katakan pada kita dalam nama Tuhan Yesus. Now, turn your Bibles quickly with me to Psalm 57. Unique verse, unusual thing that he says, Psalm 57. Mari sekarang kita lihat Mazmur 57. Hallelujah, hallelujah. Good that we get to come around God's word. Psalm 57. Mari kita lihat Mazmur 57. Psalm 57. Look at this verse. Let me look at this. I'm looking for it. I'm sorry. Psalm 95 is what I meant. I got my numbers wrong. Psalm 95. Oh, mohon maaf, keliru. Tapi mari kita lihat Mazmur 95. I kept looking for it and I thought it wasn't there. I opened to the wrong psalm. Saya baru membuka Mazmur yang salah ini. I just kept thinking, I just looked at it, but it's not there. The verse suddenly disappeared. Okay, Psalm 95. Mari kita lihat sekarang Mazmur 95. Look at the last part of Lihat. verse 7. The last sentence of verse 7. Lihat bagian terakhir dari ayat 7. Today, if you will hear his voice, the last Hari- sentence of verse 7. Bagian terakhir dari ayat ke-7, Mazmur 95 ayat ke-7. Pada hari ini, jikalau kamu mendengar suaranya, Do not harden your hearts. jangan keraskan hatimu. Now, notice this. Perhatikan, Hearing God's voice mendengarkan firman Tuhan is an issue of your heart. adalah masalah tentang hati. So notice he said, look, if you hear, now listen, you hear with your ears, you hear with the ears of your heart. Jadi dengarkan, Anda itu mendengarkan dengan telinga dari hati Anda. But he said, if you hear with your ears, don't let your heart be hardened. Your heart must be open to hear. Jadi dikatakan oleh firman ini bahwa ketika engkau mendengar dengan telinga fisikmu, maka hatimu tidak boleh keras, hatimu harus bisa menerima firman itu. You see, those two are related. Anda lihat bahwa kedua hal itu saling terkait. Your ears and your heart are related. Hati Anda dan telinga Anda itu saling terkait. So I tell you, every time we come before God's word, Jadi saya beritahu bahwa setiap kali kita mendatangi firman Tuhan, our heart must be open to hear. hati kita haruslah terbuka untuk mendengar. You say, well, what if there are people who don't want to open their hearts to hear? Lalu Anda bertanya, bagaimana kalau seandainya ada orang-orang yang tidak mau membuka hatinya untuk mendengar? Listen carefully.
Dengar baik. Now, there are many times when God's word will save you from destruction. Seringkali firman Tuhan akan menyelamatkan Anda dari kehancuran. But there are also many situations where if you refuse God's way, quote unquote, so-called nothing happens. And you go back living to a normal, quote unquote, normal life. Tapi ada juga saat-saat di mana ketika Anda tidak mau menerima firman Tuhan, maka Anda akan kembali ke hidup yang dalam tanda kutip disebut normal. Now you might say, Pastor, what's wrong with a normal life? That's a good thing. I want a normal life. Anda bertanya, Pastor, apa salahnya dengan hidup yang normal? Kan saya mau hidup yang normal. The problem with the normal life Masalahnya dengan hidup yang normal is that if you look around in the world, everything normal declines, it goes downwards. Kalau Anda melihat sekeliling Anda di dunia yang normal ini, maka segala sesuatu itu sebenarnya sedang menurun. Have you noticed that is the cycle of life? It goes downwards. Apakah Anda sudah perhatikan bahwa demikianlah siklus kehidupan selalu menurun? You start as a baby, you end as an old person. That's the normal cycle. It goes downwards. Have you noticed that? Anda mulai sebagai bayi lalu berakhir sebagai orang tua. Apakah Anda lihat bahwa arahnya menurun? But God wants to give you a way that you are going upwards, not downwards. Tapi Tuhan mau memberikan Anda sebuah cara untuk Anda naik dan bukan turun. Oh yeah. If you remain on the earth and if Jesus doesn't come back, your body will age every year. Yes. Ya memang kalau Anda hidup di dunia ini dan Tuhan Yesus belum lagi datang, maka secara alamiah tubuh Anda akan semakin menua, betul? But Tetapi Isaiah tells us that if we wait on God and we hear on God's word, we will soar like eagles and we will be young again. Kitab Yesaya mengatakan bahwa kalau kita menunggu Tuhan dan kita mau mendengarkan Tuhan, maka kita akan terbang seperti burung Raja Wali. Demikian firman Tuhan. I challenge you. God's word gives life because God's word is breathed by the Spirit of God. And God wants to breathe life to you from God's word. Dan saya menantang Anda bahwa firman Tuhan itu bisa memberikan nafas ke dalam kehidupan Anda. Dan oleh karena itu Anda bisa terus meningkat. And I challenge you in the name of Jesus. Dan saya menantang Anda dalam nama Tuhan Yesus. Be hungry for God's word. Jadilah lapar akan firman Tuhan. Now, CLC, I know that us in CLC, we already are very hungry for God's word, but I'm encouraging you, be hungrier for God's word. CLC saya tahu bahwa keluarga CLC memang adalah orang-orang yang lapar akan firman Tuhan. Tapi saya mendorong Anda, jadilah lebih lapar lagi akan firman Tuhan. When we are hungry for God's word, listen, when we are hungry for God's word, dengarkan, ketika kita itu lapar akan firman Tuhan, it is the same as being hungry for the Holy Spirit to speak. Adalah sama dengan lapar akan Roh Kudus untuk berbicara. Because when God speaks, it is by the Holy Spirit. Same thing. Karena ketika Tuhan bicara itu adalah melalui Roh Kudus, hal yang sama. For example now, contohnya sekarang, I can hear Bung Roland's voice. Saya bisa mendengarkan suara Roland penterjemah saya. Now listen carefully, I can hear his voice. Dengar, saya bisa mendengarkan suara penterjemah saya. But isn't it true? Tapi bukankah benar that if I hear his voice, it is actually because Roland himself is speaking. Kalau saya mendengarkan suara penterjemah saya itu adalah karena dia sedang berbicara. Same thing. Hal yang sama. When you hear the voice, when you hear the word of God, ketika Anda mendengarkan suara atau firman Tuhan, it is because the Spirit of God is speaking to you. Adalah karena Roh Tuhan berbicara kepada Anda. When we come together, CLC, come on. When we come together as a family to hear God's word, it is God speaking to us.
Mari CLC, ketika kita berkumpul bersama untuk mendengarkan firman Tuhan, maka itu adalah Tuhan sedang berbicara kepada kita. And I tell you, this is why I am always so excited whenever God's word is preached and whenever God's voice is spoken to us. Dan saya beritahu bahwa ini sebabnya mengapa saya selalu semangat ketika firman Tuhan itu diberitakan, ketika suara Tuhan itu diperdengarkan kepada kita. Because God's word and God's voice, Karena firman Tuhan dan suara Tuhan, they go together. mereka selalu bersama-sama. And many times people want God to speak to them, people want God to say something to them. Seringkali orang ingin Tuhan untuk berbicara kepada mereka, mereka ingin mendengarkan suara Tuhan. But I'm telling you now, Tapi saya beritahu Anda sekarang, when you hear God's word, ketika Anda mendengar firman Tuhan, you are hearing God's voice. itu Anda sedang mendengarkan suara Tuhan. So the more we hear God's word, now remember what Paul wrote in 2 Timothy that God's word gives us a way of living righteously. Jadi ingat tadi bahwa di 2 Timotius dikatakan bahwa firman Tuhan memberikan kita cara hidup yang benar. Now what is God's goal? What is the purpose for speaking to us? Come on. Our last verse this morning, our last verse. Nah, apakah tujuan Tuhan? Apakah tujuan Tuhan berbicara kepada kita? Mari, ini adalah ayat terakhir untuk pagi ini. Turning the Bibles to Philippians chapter 4, a familiar passage of scripture. I'm sure you've heard of this before. Mari kita lihat sekarang kitab Filipi pasal 4. Saya yakin Anda sudah pernah mendengar ini sebelumnya. What is God's purpose in breathing His word to us? Apakah tujuan Tuhan ketika Tuhan memberikan nafasnya itu kepada kita? Philippians chapter 4, verse 13. Filipi pasal 4 ayat 13. I can do all things through Christ who strengthens me. Aku bisa melakukan apa saja, segala hal melalui Kristus yang memberi kekuatan, yang menguatkan aku. This is God's will for you and I. Inilah kehendak Tuhan untuk Anda dan saya. That we can do all things. Bahwa kita bisa melakukan segala hal. For you and I in our everyday life. Anda dan saya dalam segala kehidupan kita setiap hari. That means God intends for you and I to be overcomers because we can do all things. Itu artinya Tuhan ingin Anda dan saya kita menjadi penakluk. Karena Tuhan ingin kita melakukan segala hal. And I tell you, dan saya beritahu, God intends for you and I to be an overcomer. Think about it. If you could do all things, Tuhan ingin kita menjadi penakluk atau pemenang. Coba kita pikirkan. that means you would conquer in all things. Kalau Anda bisa melakukan apa saja, segala hal, artinya Anda bisa menaklukkan segala hal. Now look at this verse again in Philippians 4. I can doesn't mean I must. Perhatikan lagi kata di Filipi 4 ayat 13, saya terjemahkan langsung dari bahasa Inggris. Dikatakan aku bisa, tidak berarti bahwa aku harus. Do all things. Melakukan segala sesuatu atau segala hal. All does not mean some, all does not mean half, all does not mean 3/4, all means all. Segala sesuatu artinya bukan berarti 1/4 atau setengah atau 3/4, tapi segala sesuatu berarti seluruhnya. And I challenge you in Jesus' name, CLC. Dan saya menantang Anda dalam nama Tuhan Yesus, CLC. Don't allow for restrictions in your mind to stop you. You are a believer and God intends for you to be able to do all things through Christ. Janganlah Anda dibatasi oleh batasan-batasan yang ada dalam pikiran Anda, tapi Anda adalah seorang ciptaan baru dalam Kristus yang mampu melakukan segala sesuatu. It is God's plan. Adalah rencana Tuhan.
for you to be able to do all things in front of you. Untuk Anda bisa melakukan segala sesuatu yang ada di depan Anda. And I'm declaring a supernatural strength over you this week in the name of Jesus, that an overcoming strength will come on you. Dan aku deklarasikan bahwa minggu ini sebuah kekuatan penakluk itu mendatangi engkau. And so I challenge you in Jesus' name. Jadi saya menantang Anda dalam nama Tuhan Yesus. Believe in your heart and say with your mouth, I can do all things through Christ who strengthens me, because I have the same spirit of faith. Percayalah dalam hati dan katakanlah firman ini, aku bisa melakukan segala sesuatu di dalam Kristus yang menguatkan aku karena aku memiliki roh iman yang sama. Let this be your continual confession. I can do all things through Christ who strengthens me. I can do all things through Christ who strengthens me. I can do all things through Christ who strengthens me. I believe in my heart. I say it in my mouth. Jadikanlah ini sebuah perkataan Anda sehari-hari. Aku bisa melakukan segala hal melalui Kristus yang menguatkan aku karena aku memiliki roh iman yang sama. You and I are called to be believers. Anda dan saya, kita disebut sebagai orang percaya. And we can do all things Dan kita bisa melakukan segala sesuatu in the mighty name of Jesus. dalam nama Tuhan Yesus yang perkasa. The spirit of faith believes Roh iman itu percaya and speaks. dan berbicara. If you need healing in any part of your body, Kalau Anda membutuhkan kesembuhan di bagian tubuh manapun, come on, stretch your hands towards the screen now. I'm going to speak life and health over you. mari ulurkan tangan Anda ke arah layar Anda sekarang. Saya mau memperkatakan kehidupan untuk Anda. I speak to your body now in the name of Jesus. Aku bicara kepada tubuhmu itu sekarang dalam nama Tuhan Yesus. And every part of your body that is not working the way God intends it to work, Dan setiap bagian dalam tubuh Anda yang tidak bekerja sesuai dengan rencana Tuhan, I speak life into you, and I speak life over you, and I speak life out of you in Jesus' name. I call life out of you in Jesus' name. aku perkatakan kehidupan untuk engkau di sebelah dalam, di sebelah luar, dan melingkupi engkau seluruhnya dalam nama Tuhan Yesus. I take authority over the things that are not right, that's not functioning. Aku ambil otoritas atas segala bagian tubuh yang tidak berfungsi benar dalam nama Tuhan Yesus. And I command it to be made right. Dan aku perintahkan supaya hal itu berfungsi dengan benar. I speak to backs in Jesus' name, spines in Jesus' name. Aku bicara kepada punggung, kepada tulang punggung dalam nama Tuhan Yesus. And I speak health and healing in Jesus' name. Dan aku perkatakan kesembuhan dan kesehatan dalam nama Tuhan Limbs. Yesus. Limbs, knees, elbows, and joints. I speak life to it in Jesus' name. Kaki, lutut, dan semua pergelangan aku perkatakan kehidupan dalam nama Tuhan Yesus. Be healed and be made whole in Jesus' name. Jadilah sembuh, jadilah sehat dalam nama Tuhan Yesus. If you have never received Jesus Christ Kalau Anda belum pernah menerima Tuhan Yesus Kristus as your Lord and as your Savior, sebagai Tuhan dan Juru Selamat Anda, I want to pray for you this morning. saya ingin berdoa untuk Anda pagi ini. Listen carefully. Dengar baik. I want you to put your hand over your heart to show that you're connecting with us as we pray. Saya ingin Anda tempatkan telapak tangan Anda di atas dada Anda sebagai tanda Anda terhubung dengan kami. But more importantly, I want you to repeat after me and Bung Roland. Tapi lebih penting lagi, saya ingin Anda mengulangi kata-kata saya dan penterjemah saya, Roland. Now, follow after us. Repeat Nah. after us. Ikutilah kata-kata kami. Father, in Jesus' name. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Now, don't forget to repeat after us. Jangan lupa ikuti perkataan kami. Father, in Jesus' name. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. I come before you now, Aku datang kepadamu sekarang. and I receive the sacrifice of Jesus on the cross for me. Dan aku terima pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib untuk saya. And Father, I ask you Dan Bapa, aku meminta, that because I've received Jesus' sacrifice for me, oleh karena aku sudah menerima pengorbanan Tuhan Yesus untuk aku, I'm now a son and a daughter of God.
Sekarang aku adalah anak laki-laki dan anak perempuannya Tuhan. Thank you that I'm a part of the heavenly family. Terima kasih karena aku menjadi bagian dari keluarga surga. In Jesus' name, Dalam nama Tuhan Yesus. amen. Amin. If you prayed that prayer, make sure you let us hear from you on any of the social media platforms so that we can pray for you, send you information on how to help you. Kalau Anda baru saja mendoakan doa tadi, maka pastikanlah Anda memberitahu kami melalui segala platform sosial media yang ada, supaya kami boleh berdoa bersama Anda dan untuk Anda dan mengirim Anda informasi. CLC, on the screen now is information on how you can send your tithe and your offerings. CLC, pada layar Anda sekarang ada informasi bagaimana Anda bisa mengirim perpuluhan dan persembahan Anda. We are moving towards Good Friday and Easter. It's coming soon. Kita sekarang sedang mendekati Jumat Agung dan Paskah. And during this season, CLC is usually when we collect our first fruits offering as well. Dan biasanya di dalam musim ini CLC kita juga mengumpulkan buah sulung kita. And I want to encourage you, CLC, Dan saya ingin mendorong Anda CLC, that as we give, ketika kita memberi, don't just give out of tradition and habit, but give with expectation, believing God to move on your behalf. jangan memberi hanya dengan berdasarkan tradisi dan kebiasaan, tapi memberilah dengan penuh harapan bahwa Tuhan akan bergerak untuk kita. And I challenge you to expect God to return to you and expect God to bring increase to you in Jesus' name. Dan saya menantang Anda, berharaplah bahwa Tuhan akan melipat gandakannya, memberikannya kembali kepadamu. And I want you to know Dan saya ingin Anda tahu that God will bring increase to you in the same way He said, I want you to be more than an overcomer. In Jesus' name, He wants your finances to be more than an overcomer also. bahwa kehendak Tuhan adalah bahwa engkau bisa menaklukkan segala sesuatu seperti firman tadi, tapi juga Tuhan juga ingin keuanganmu itu berlimpah ruah sebagai seorang penakluk juga. So as you give your tithe and your offering, CLC, Jadi ketika engkau memberikan perpuluhan dan persembahanmu CLC, expect increase. Amen. harapkanlah peningkatan. Amin. Come on. Hallelujah. CLC, I love you and I miss you so much. Mari CLC, saya sangat rindu kepada Anda semua. Just your hands towards me now as I speak the blessing over you and command the blessing of God over your week. Ulurkanlah tangan Anda sementara saya memberkati Anda dan memerintahkan berkat atas minggu Anda. As you have given, it is given unto you. Sebagaimana engkau telah memberi, akan diberikan kembali kepadamu. Good measure, pressed down, shaken together, running over. I declare men will come and give to you this week in Jesus' name. Increase will come to you. Takaran yang baik dipadatkan, digoncang, dan tumpah keluar, manusia akan memberikannya kepadamu. Peningkatan akan datang kepadamu dalam nama Tuhan Yesus. I call for increase on your house and increase on the CLC house. Aku panggil peningkatan atas rumahmu dan atas rumah CLC. And I declare this over all of us as we've heard God's word this morning. Dan aku deklarasikan hal ini buat kita semua karena kita sudah mendengarkan firman Tuhan pagi ini. The Lord bless you and the Lord keep you. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. The Lord make His face, His grace, His mercy shine upon you. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya. The Lord be gracious and merciful to you. Tuhan memberikan engkau kasih karunia-Nya. The Lord lift up His countenance, His face upon you. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu. The Lord give you His nothing broken, nothing lost, everything complete, shalom peace in the name of Jesus. Dan Tuhan memberikan engkau damai sejahtera yang tidak terpecahkan, yang tidak hilang dalam nama Tuhan Yesus. Amen and amen. Amin dan amin. I will see you all again next week. Remember, I'm speaking life over you every day. Sampai ketemu lagi minggu depan, dan ingatlah saya memperkatakan kehidupan untuk Anda setiap hari.